Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Suara Sangkakala. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengapa seseorang gagal menangkap isi hati Bapa. Mari sama-sama kita akan melihat bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-15. Di Lukas pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32, saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Lukas 15 ayat yang ke-25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan telah didapat kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari bagian ini dengan tema mengapa seseorang gagal menangkap isi hati Bapa. Nah, kalau kita memperhatikan bagian kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca, ini adalah sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah peristiwa yang mungkin sudah berkali-kali kita mendengarkan, sudah berkali-kali kita membaca cerita ini tentang anak yang hilang. Dan barangkali yang sering kita dengar, sering kita kupas adalah tentang anak bungsu yang hilang, yang pergi untuk menghambur-hamburkan harta benda yang menjadi bagiannya. Tetapi pagi hari ini secara khusus saya akan membahas kepada kita tentang bagaimana gambaran dari anak sulung ini yang gagal menangkap isi hati bapaknya. Nah, kalau kita perhatikan dalam Lukas pasal 15 mulai dari ayat yang pertama, di sana kita mendapati sebuah latar belakang mengapa kemudian Tuhan mengungkapkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Bahkan sebelum tentang anak yang hilang, dia menyampaikan tentang dirham yang hilang. Dia menyampaikan tentang domba yang hilang. Dalam ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sekali lagi menjadi latar belakang munculnya perumpamaan ini, di mana para pemungut cukai, pada orang-orang berdosa yang datang dan duduk makan bersama-sama dengan Yesus, menjadi sebuah objek yang kemudian dikritik, menjadi sebuah peristiwa yang kemudian menjadi target kritik dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahwa bagaimana mungkin Yesus bisa duduk bersama-sama dengan para pendosa-pendosa itu. Bagaimana mungkin Yesus bisa duduk bersama-sama dengan para pemungut-pemungut cukai, orang-orang yang mengambil keuntungan dari
bangsanya sendiri, orang-orang yang kadang-kadang memeras bangsanya sendiri. Itulah sebabnya kebencian besar muncul bagi para pemungut cukai ini. Karena itu Yesus mengambil 3 perumpamaan ini tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan tentang anak yang hilang, yang ingin menggambarkan kepada kita sebetulnya apa makna, apa maksud dari Yesus mengungkapkan kepada kita pagi hari ini tentang anak yang terhilang. Sekali lagi, bukan anak bungsu yang terhilang yang kita bahas pagi hari ini tetapi yang kita bahas adalah anak sulung yang kemudian gagal menangkap isi hati Bapa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran tentang anak sulung ini adalah sekaligus berbicara, yang pertama adalah gambaran tentang orang-orang Farisi, gambaran tentang ahli-ahli Taurat yang hidup keagamaan mereka seringkali merasa lebih baik dari orang lain. Hidup keagamaan mereka seringkali mereka merasa lebih rohani daripada yang lain. Seringkali mereka merasa tidak berdosa, tidak bersalah. Seringkali mereka menganggap orang lain lebih rendah dan tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka lah yang merasa diri paling benar di hadapan Tuhan. Mereka yang merasa sudah melakukan taat sedemikian rupa untuk menjadi pelaku-pelaku daripada hukum Taurat. Yang kedua, gambaran tentang anak sulung yang gagal menangkap isi hati Bapa adalah gambaran tentang bagaimana gereja Tuhan pada masa kini, gambaran tentang jemaat Tuhan pada masa kini, gambaran tentang hamba Tuhan pada masa kini yang gagal menangkap isi hati Tuhan, yang seringkali merasa sudah melakukan berbagai hal, seringkali merasa sudah mengerjakan segala-galanya, mengorbankan segala-galanya, melayani dengan maksimal, tetapi seringkali mereka gagal untuk menangkap sebetulnya isi hati Bapa itu tentang apa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan menyimak bagian firman Tuhan ini. Kita akan mencoba melihat mengapa anak sulung ini gagal menangkap isi hati Bapa. Mengapa kita seringkali gagal menangkap isi hati Tuhan. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-15 tadi. Mari kita bersama-sama melihat dalam Lukas pasal 15 mulai dengan ayat yang ke-28. Di sana firman Tuhan berkata bahwa maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya melihat bahwa mengapa anak sulung ini gagal untuk menangkap isi hati Tuhan adalah karena dia memiliki watak, dia memiliki karakter yang buruk. Mari kita lihat di dalam naskah Yunani, kata marahlah itu ditulis dengan kata orgiste. Berasal dari kata orgizo, dari akar kata orge, yang secara harafiah dapat diterjemahkan memprovokasi. Memprovokasi. Jadi sang anak sulung ini, kalau kita baca ayat sebelumnya, dia bertanya apa yang terjadi. Lalu dia dengar berita dari pembantu-pembantunya bahwa ayahnya sudah menyembelih seekor lembu tambun, mengucap syukur atas kembalinya anak bungsu yang sudah menghambur-hamburkan harta benda. Maka seketika itulah hidupnya, keberadaannya terprovokasi. Sehingga sekali lagi bahasa Alkitab yang kita baca adalah maka marahlah ia. Yang lebih tepatnya adalah terprovokasilah ia. Dengan begitu mudah ia terprovokasi dengan apa yang dia dengar. Dengan begitu mudah ia melampiaskan kemarahannya untuk sesuatu yang baru dia dengar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang yang begitu mudah marah, orang yang terburu-buru untuk kemudian menanggapi, merespon apa yang dia dengar. Dia belum selidiki dengan akurat, dia belum teliti dengan baik kebenaran dari berita yang dia dengar, dia belum menangkap maksud sebetulnya dari apa yang dia dengar, dia sudah terburu-buru marah. Kenapa? Karena ini bicara tentang karakter, ini bicara tentang watak buruk yang tidak pernah mengalami perubahan. Kalau kita melihat dalam bentuknya ditulis dengan bentuk auris. Auris itu bicara tentang kata kerja bentuk lampau. Ternyata kemarahannya itu adalah sebuah proses yang terjadi dalam hidupnya. Dia telah dibuat terprovokasi. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, kalau tidak ada dendam, tidak ada kepahitan dalam dirinya, dia tidak akan dengan mudah untuk terprovokasi. Tidak akan dengan mudah dia dibuat marah oleh berita yang dia dengar itu. Tetapi karena sekali lagi karena karakter yang buruk,
Karena watak yang buruk inilah yang menjadi akar masalah, sehingga begitu dia dengar sesuatu maka seperti seperti api yang disiram bensin, maka dia akan lebih menyala membesar, terpancing, terprovokasi. Dan akibatnya kalau orang dengan mudah begitu marah, bereaksi tanpa sekali lagi menyelidiki kebenaran terlebih dahulu, maka aksi-aksi selanjutnya, rentetan-rentetan selanjutnya pasti akan menghasilkan hal-hal yang buruk. Yang kedua, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-29 dalam pasal 15. Jadi pertama tadi perhatikan bahwa mengapa dia gagal menangkap isi hati Tuhan, karena dia adalah seseorang yang memiliki watak karakter yang buruk, yang mudah diprovokasi oleh suara yang dia dengar. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Perhatikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata tetapi ia menjawab ayahnya ditulis dengan kata apokrinomai. Ini adalah sikap memberikan jawaban atas apa yang terjadi berdasarkan subjektivitas, berdasarkan kesimpulan yang hanya diukur dari dirinya sendiri. Si anak sulung begitu dia mendengar berita, dia langsung marah. Bahkan begitu ayahnya datang untuk menemui dia, dia langsung menjawab, memberikan jawaban kepada ayahnya dan berkata, Bapak, sekian lama aku melayani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua sekali lagi saya mengambil satu kesimpulan sementara adalah bahwa sikap yang ditunjukkan yang seringkali membuat dia gagal menangkap isi hati Bapa adalah dia petenteng, merasa diri paling benar. Karena perasaan paling benar inilah sehingga dia mudah menghakimi orang lain. Nah, inilah yang terjadi dengan para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Begitu melihat orang-orang berdosa, begitu melihat pemungut cukai datang dan duduk makan bersama-sama dengan Yesus, dengan mudah darah mereka mendidih, menghakimi, merasa diri paling benar dan semua orang lain salah. Si anak sulung ini memperagakan hal yang sama. Begitu dia dengar berita, begitu ayah menerima dengan emosional, dengan subjektivitas, dengan kesimpulannya berdasarkan diri sendiri, dia berteriak, dia memberikan jawaban yang keras kepada ayahnya. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih menarik dalam naskah Indonesia yang kita baca, sebetulnya ada satu kata yang tidak diterjemahkan dari kata Yunani. Kata Yunani yang tidak diterjemahkan di sana adalah kata ido. Ya. Ido, lihatlah. Ini sekali lagi tidak diterjemahkan dalam naskah Indonesia kita, tetapi dalam naskah Yunani ada kata ido, lihatlah. Bukan sekedar dia menjawab ayahnya, bukan sekedar dia apokrinomai, memberikan jawaban berdasarkan subjektivitas dirinya, tetapi dia berteriak kepada ayahnya, ditulis dalam bentuk imperatif, kata kerja perintah. Bayangkan seorang anak sampai berteriak memerintahkan ayahnya, lihatlah, tengoklah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini wujud kemarahan yang berapi-api. Ini wujud kemarahan yang ditimbulkan oleh karakter buruk, watak buruk yang dimiliki. Sehingga seorang anak tidak lagi memiliki rasa hormat kepada ayahnya, tidak lagi memiliki rasa menghargai ayahnya, yang dalam hal ini adalah gambaran antara Bapa dengan anak, Bapa surgawi dan kita sebagai umat-umatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita pun sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja Tuhan, seringkali kita dengan mudah mempersalahkan orang lain. Bahkan kita seringkali dengan mudah mempersalahkan Tuhan, hanya karena apa yang menjadi keinginan hati kita tidak terpenuhi, atau apa yang menjadi keinginan hati kita itu tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga kita mulai mempersalahkan Tuhan. Kita berkata kita sudah melayani Tuhan, seperti dia berkata, aku sudah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia merasa sudah berjasa besar.
Bahkan mungkin dia merasa Tuhan, bapaknya itu berhutang kepada dia. Kita seringkali merasa, Tuhan, bukankah saya sudah mengiring Engkau? Bukankah saya sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan? Sudah memberikan segala macam untuk Tuhan? Bukankah saya sudah melayani untuk Tuhan? Memprioritaskan Tuhan dalam hidup saya? Saya belajar untuk taat apa kata Tuhan. Tapi sekali lagi, ini adalah sebuah ketaatan yang salah. Ketaatan yang keliru. Ketaatan yang salah sasaran. Karena dia taat tetapi dia gagal menangkap sebetulnya apa mau Tuhan dalam hidupnya. Jadi sekali lagi hal yang kedua adalah dia merasa diri paling benar. Sehingga dia mudah untuk menghakimi orang lain. Dia mudah untuk mempersalahkan bapaknya sendiri. Dia mudah untuk mempersalahkan siapa saja. Yang penting tidak sama dengan ukuran dirinya sendiri. Karena sekali lagi tolak ukurnya, standarnya adalah dirinya sendiri. Subjektif. Padahal harusnya di dalam meresponi segala sesuatu, di dalam menanggapi segala sesuatu, kita mesti merespon secara objektif. Ada banyak sisi yang harus kita lihat, yang harus kita pertimbangkan. Mengapa ini terjadi, apa penyebabnya, dan berbagai hal lain yang harusnya kita cari tahu dengan seksama. Tetapi sekali lagi karena sudah dimulai dengan temperamen yang buruk, dengan watak yang buruk, dengan karakter yang buruk, maka jangan heran kemudian kalau kemudian sekali lagi saya katakan tadi dengan bahasa petantang petenteng, dia merasa diri paling benar, lalu kemudian dia mulai mempersalahkan bapaknya. Dia teriak kepada bapaknya, "Ido, lihatlah." Dalam bentuk imperatif middle ya. Lihatlah sendiri. Wah, bayangkan. Jadi seakan-akan dia ingin berkata, kau lihat sendiri betapa aku sudah bersusah payah. Betapa aku sudah mengorbankan segala-galanya. Bahkan dia katakan aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Nah, ini seringkali ukuran-ukuran manusia yang kita pakai seringkali untuk kemudian menilai Tuhan. Seringkali ukuran-ukuran kita yang seringkali kita jadikan sebagai standar untuk kemudian kita mulai menilai Tuhan. Dan kita berkata Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak menolong saya, Tuhan membeda-bedakan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi ketika dimulai dari sikap hati yang harusnya kita bisa menangkap apa maksud hati Tuhan, apa maksud Bapa di balik semua ini, maka kita akan meresponi dengan baik dan tidak terburu-buru untuk kemudian mempersalahkan Tuhan. Yang berikut adalah dari apa yang kita baca dalam Lukas pasal 15 ayat 30. Dikatakan demikian, lanjutan dari ayat yang ke-29 tadi. Di bagian akhir dikatakan bahwa belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Lalu ayat 30, tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan para pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Nah, perhatikan baik-baik. Yang pertama tadi, kenapa si anak sulung ini gagal menangkap isi hati Tuhan? Karena dia memiliki watak yang buruk, dia memiliki karakter yang buruk, yang menjadi bawaan hidupnya yang tidak pernah berubah. Sehingga begitu dia dengar berita, dia sekali lagi mudah terprovokasi. Dia langsung berekspresi dengan marah. Dan yang kedua adalah bahwa dia menjadi pribadi yang petantang petenteng, merasa paling rohani, merasa paling benar, sehingga dia dengan mudah menghakimi bapaknya sendiri. Dia mempersalahkan bapaknya, dia memerintahkan bapaknya seenak udelnya. Dan yang ketiga, saudara-saudara dikasihi, adalah menjadi hambatan mengapa dia tidak bisa, mengapa dia gagal menangkap isi hati Tuhan. Karena yang menjadi tolak ukurnya adalah materi. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menjadi umat Tuhan, jangan pernah menjadikan materi menjadi sebuah tolak ukur. Karena kalau saudara menjadikan materi menjadi sebuah tolak ukur, maka saya percaya ada banyak orang yang akan kecewa dan tinggalkan Tuhan kalau materi yang menjadi tolak ukur. Perhatikan baik-baik bagaimana dia coba membuat sebuah perbandingan. Dia katakan, engkau tidak pernah memberikan seekor kambing kepadaku, tetapi anak yang sudah memboroskan harta benda engkau berikan lembu yang tambun. Kambing, mentalitasnya mentalitas kambing, mentalitasnya mentalitas materi. Mentalitasnya adalah mentalitas uang. Nah, saudara dikasih Tuhan, Alkitab berkali-kali menceritakan bahwa musuh terbesar Tuhan adalah uang, mamon.
Bukan uangnya yang salah, tapi roh mamon itu menyalahgunakan keuangan, menjadikan uang sebagai Tuhan, memburu uang dengan segala macam cara. Karena seringkali sekali lagi yang menjadi ukuran adalah materi, yang menjadi ukuran kesuksesan adalah materi. Ukuran kesuksesan adalah ketika bisa memperlihatkan, ketika dia bisa berpoya-poya dengan harta benda. Sehingga ketika dia hanya melihat, jangankan lembu, kambing pun Bapak belum pernah berikan kepada saya. Ukurannya adalah ukuran materi. Dan inilah kegagalan untuk menangkap isi hati Tuhan. Karena maksud Tuhan memanggil kita bukan sekedar untuk memberikan kita materi yang berkelimpahan. Memang Alkitab menjanjikan bahwa Dia memberkati kita, tapi itu bukan satu-satunya tolak ukur, bukan satu-satunya materi. Bayangkan kalau itu menjadi ukuran materi, belajarlah dari sejarah gereja. Belajarlah dari sejarah kerajaan Allah. Bagaimana para nabi-nabi, bagaimana para rasul, bagaimana para penginjil, bagaimana para pelayan-pelayan Tuhan, pada jemaat Tuhan yang kadang-kadang hidup di dalam aniaya, hidup dalam segala keterbatasan, tetapi mereka tetap sukacita melayani Tuhan. Karena ukurannya bukan ukuran materi, ukurannya bukan ukuran uang, ukurannya bukan ukuran harta. Jangan pernah berkata bahwa kalau kita tidak diberkati berlimpah dengan harta, dengan materi, berarti Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak membeda-bedakan kita, Tuhan tidak baik kepada kita, Tuhan tidak adil kepada kita. Dan inilah sekali lagi yang menjadi kegagalan anak ini untuk menangkap isi hati Tuhan, karena tolak ukurnya adalah sebuah materi. Gagal menangkap isi hati Tuhan. Dan yang berikut tidak kalah menarik, dalam ayat 31 dikatakan, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Menarik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam ayat 31 ini, ketika ayahnya menjawab, ketika ayahnya mencoba untuk menenangkan dia, karena dia sudah marah, karena dia sudah petantang-petenteng, dia sudah mempersalahkan ayahnya, maka dengan lembut ayahnya berkata kepadanya, teknon. Dia tidak berkata huios. Dalam bahasa Yunani ada dua kata tentang anak. Huios adalah bicara tentang anak laki-laki, anak-anak yang sudah mulai bertumbuh menjadi remaja. Tetapi istilah teknon itu dalam konteks Yunani seringkali dipergunakan untuk konteks yang masih kanak-kanak. Sehingga dalam konteks teknon sekali lagi, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tetapi baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu digunakan kata teknon. Karena ini menunjuk kepada anak yang masih kanak-kanak, atau mungkin dalam istilah kita masih batita, masih sangat tidak dewasa, masih sangat mudah diombang-ambingkan, masih tidak terbentuk pola karakter rohaninya, sehingga yang terjadi adalah sikapnya pun adalah sikap kanak-kanak. Itulah sebabnya sang bapaknya memanggil dia bukan dengan huios, tapi dia panggil dia sebagai seorang anak-anak, seorang kanak-kanak, anakku teknon. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mentalitasnya adalah mentalitas kanak-kanak. Coba saudara perhatikan, kalau kita memberikan sesuatu kepada dua orang anak ya, atau tiga orang anak, dua orang anak lah misalnya, kita memberikan sesuatu kepada mereka, maka perhatikan baik-baik. Seringkali terjadi mereka suka membanding-bandingkan dan berkata, punya aku lebih kecil, punya aku lebih sedikit, punya saya kurang bagus, maka saling berebutanlah. Ada iri hati, walaupun itu iri hati karena memang masih anak, masih karakternya masih anak-anak. Berebutan dan lain sebagainya karena merasa diperlakukan secara tidak adil. Itu memang mental anak-anak. Nah, bayangkan anak yang sulung. Anak sulung dalam Alkitab adalah gambaran tentang milik Tuhan. Harusnya memberikan contoh, memberikan teladan. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sebagai gambaran anak sulung dari bangsa Israel yang dipilih. Harusnya mereka menjadi contoh, menjadi teladan sebagai orang yang memahami Taurat Tuhan, memahami firman Tuhan. Tetapi justru mereka menjadi batu sandungan. Sebab itu Tuhan menegur mereka dengan perumpamaan ini. Dan juga menjadi teguran bagi kita. Bahwa seringkali kita pun bersikap seperti kanak-kanak. Suka cemburu, suka iri hati dengan yang lain. Dan berkata, Tuhan membeda-bedakan saya dengan si A, dengan si B. Kenapa Tuhan dia memberikan dia berlimpah-limpah? Kenapa Tuhan memberkati si A dengan berlimpah-limpah? Tetapi saya tidak diberkati, tetapi saya menderita. Itu sikap kekanak-kanakan.
Itu sebabnya sekali lagi sang Bapa dalam perumpamaan ini memanggil, teknon anakku, engkau bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ditulis dengan kata pantote, bersama-sama, dari kata pas dan hote, bahwa setiap waktu, setiap saat dia sudah bersama. Bahkan segala kepunyaannya itu adalah miliknya juga. Apapun yang dipunyai Bapa itu adalah milik si anak sulung. Pantata ema sa estin. Apa saja yang saya miliki, engkau memilikinya. Ditulis dalam bentuk present. Pantata ema sa estin. Semua yang saya punyai, segala sesuatu yang saya miliki, engkau juga memilikinya. Tetapi inilah sekali lagi wujud ketidakdewasaan ini, wujud kekanak-kanakan dari sang anak sulung ini. Sehingga sekali lagi posisi dia sebagai seorang anak yang dekat dengan bapaknya, siang malam bersama-sama dengan bapaknya, dekat tetapi jauh. Inilah gambaran kekanak-kanakan. Meskipun dia bersama-sama dengan bapaknya, tapi dia gagal untuk menangkap apa mau Tuhan. Dia gagal untuk menangkap isi hati Tuhan. Saya mau beritahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita merasa kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Bapa kita di surga, kita merasa kita ada di hadiratnya, tapi kita gagal menangkap isi hati Tuhan. Kita gagal menangkap apa mau Tuhan dalam hidup kita. Sehingga yang terjadi, seringkali kita mulai mempersalahkan Tuhan. Seringkali kita mulai bersikap kekanak-kanakan. Seringkali yang menjadi tolak ukur kita adalah harta benda yang menjadi ukuran tentang penyertaan dan berkat Tuhan. Kenapa? Karena kita gagal menangkap isi hati Tuhan. Padahal kalau kita memperhatikan yang Tuhan mau adalah, kita lihat di dalam ayat 15, pasal 15 ayat 32. Sana berkata bahwa kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Benar saudara yang dikasih Tuhan, kata bergembira di sana, ya sebetulnya kalau disusun secara penerjemahan yang benar, kita patut bergembira dan bersukacita. Tapi tidak apa-apa, sama aja. Meskipun LAI menerjemahkan kita patut bersukacita dan bergembira, walaupun secara penyusunan penerjemahan yang benar, yang tepat adalah kita patut bergembira dan bersukacita. Tetapi sama saja. Nah, saya ingin menyoroti tentang kata bergembira. Kata bergembira di sana ditulis dengan sebuah kata yang menarik ya, dari kata euprantenai. Kita bergembira, bentuk orang pertama jamak, kita atau kami, diambil dari kata dasar eupraino. Kata eupraino adalah penggabungan antara kata eu dan kata pren. Kata eu itu berarti menjadi kaya atau hidup dengan baik, dan pren itu berarti hati yang mampu memahami atau menilai sesuatu. Dengan kata lain, kata euraino itu berarti bahwa kita harus memiliki, atau hati kita harus dilingkupi, hati kita harus diperkaya dengan kemampuan untuk bisa memahami dan menilai segala sesuatu dengan benar. Inilah isi hati Tuhan sebetulnya. Dia mau supaya kita tidak terburu-buru. Dia mau supaya kita memiliki hati yang bisa menangkap apa mau Tuhan sebetulnya. Dia mau supaya kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita diberikan kemampuan bukan hanya untuk memahami, tetapi juga untuk mulai menyikapi dengan baik segala yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan dia berkata bahwa saudaramu laki-laki atau adikmu yang tadinya mati, sekarang dikatakan karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Nekros kai anesese. Nekros kai anesese. Mati dan ia telah hidup kembali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gambaran orang yang meninggalkan Tuhan itu diibaratkan seperti orang yang mati secara rohani. Tapi ketika dia kembali kepada Bapa, dia dihidupkan kembali. Dia mengalami sebuah kehidupan yang baru. Dan itulah yang harusnya menjadi dasar sukacita kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus bermaksud untuk sebetulnya memantik pemahaman para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini, bahwa harusnya mereka bersukacita, bergembira karena orang-orang pemungut cukai, karena orang-orang berdosa telah kembali datang kepada Tuhan bertobat. Harusnya mereka bergembira, bersukacita, menyambut dengan gembira. Seperti firman Tuhan berkata, kalau satu orang bertobat ada ribuan bahkan berlaksa-laksa malaikat di sorga bersukacita. Tetapi justru para ahli-ahli Taurat ini merespon dengan negatif dan berkata,
Mengapa dia dulu dengan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menangkap isi hati Tuhan dengan baik. Dan hari-hari ini yang Tuhan mau adalah supaya orang-orang lain boleh datang kepada Tuhan. Maka mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Marilah kita bersikap bukan seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Marilah kita untuk tidak bersikap seperti anak sulung ini yang gagal menangkap isi hati Tuhan. Tapi marilah kita memiliki hati untuk mempunyai kemampuan untuk bisa memahami, menilai isi hati Tuhan dengan baik. Dan kita menangkap isi hati Tuhan itu supaya kita pun bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bisa memiliki hati, kita bisa memiliki beban dalam hidup kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Itulah isi hati Tuhan yang Dia mau kita miliki. Itulah isi hati Tuhan yang harusnya menjadi bagian kehidupan kita. Bahwa fokus kita bukanlah kepada harta benda, bukanlah kepada materi, bukanlah kepada ketenaran, bukanlah kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi fokus utama kita adalah orang-orang boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, satu-satunya jalan kehidupan ini. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, atas anugerah-Mu, atas rahmat dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar, kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bagi kami tentang bagaimana seharusnya kami bisa menangkap isi hati Tuhan. Agar kami tidak seperti anak sulung, tidak seperti gambaran orang-orang Farisi, gambaran ahli-ahli Taurat yang mereka diliputi dengan karakter yang buruk, mereka diliputi dengan watak yang buruk, sehingga begitu mudah terprovokasi dengan hal-hal sepele yang mereka dengarkan. Bahkan janganlah membiarkan kami Tuhan seperti anak sulung yang menilai segala sesuatu dengan subjektivitasnya, menilai hal-hal yang terjadi dalam hidupnya dari ukuran dirinya sendiri, sehingga dia petantang, petenteng, bahkan dia mulai mempersalahkan Tuhan. Ketika yang dia kehendaki tidak terjawab dalam hidupnya, dia mulai mempersalahkan Tuhan. Biarkan kami menangkap isi hati Tuhan, sehingga kami tidak menyalahkan Tuhan, tapi kami berkata, Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bawa kami Tuhan untuk tidak menjadikan ukuran materi, ukuran harta benda menjadi tolak ukur dari berkat Tuhan. Tidak menjadikan harta benda menjadi standar dari penyertaan Tuhan. Karena kami tahu hal-hal itu adalah hal-hal yang sementara dalam dunia ini. Biarkan kami Tuhan terus menangkap isi hati Tuhan. Dengan kami tidak menjadi kanak-kanak rohani Tuhan, dengan mudah untuk merasa bahwa kami tidak diperhatikan oleh Tuhan, dengan kami merasa dibeda-bedakan oleh Tuhan, kami merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan kami, Tuhan lebih baik kepada orang lain. Tapi biar kami belajar berkata bahwa kasih Bapa itu lebih dari segala-galanya. Engkau adalah adil, Engkau adalah Allah yang benar yang tidak pernah membeda-bedakan. Dan kami terus menangkap isi hati-Mu supaya kami boleh bergembira, kami boleh bersukacita karena orang-orang datang kepada Tuhan. Sukacita terbesar kami adalah ketika jiwa-jiwa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sukacita dan kegembiraan kami adalah ketika jiwa-jiwa boleh mengenal-Mu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Inilah isi hati-Mu bagi kami pagi hari ini. Biarkan termatrai dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.